Shalom saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita boleh bersama kembali dalam sukacita oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bersama-sama di rumah kita masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Kita memuji, kita menyembah namanya yang agung dan mulia. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah keluarga malam ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sungguh-sungguh bersehati membawa beban kehidupan doa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kita boleh semakin dikuatkan, kita boleh semakin diteguhkan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menundukkan kepala kita, menyerahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Kami datang merendahkan diri, memohon pengampunan belas kasihan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini. Untuk segala sesuatu yang terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, menyertai, menolong dan menopang kehidupan kami Bapa. Berkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga melalui sabda firman Tuhan kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan, kami kembali dihiburkan. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka dari kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-55, ayat 8 dan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan segala peristiwa yang terjadi akibat pandemi, ada yang mengatakan bahwa saat ini terjadi gelombang yang kedua. Namun apapun juga itu Bapak Ibu Saudara, manusia diingatkan kembali bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupannya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini diingatkan kembali bahwa rancangan Allah, kedaulatan Allah, bukan rancanganku, bukan jalanku, bukan rancangan manusia, bukan jalan-jalan manusia, melainkan rancangannya. Bukan jalan kita, melainkan jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah terlalu banyak orang-orang yang kita kenal, bahkan sahabat-sahabat kita dan juga keluarga kita yang Tuhan panggil, Tuhan izinkan untuk terpapar dan pada akhirnya berpulang ke rumah Bapa di dalam surga. Sudah begitu banyak Bapak Ibu Saudara, termasuk sebagaimana yang saya minta didoakan hari yang lampau. Pendeta muda Matris bersama keluarga sebelumnya telah bersepakat Bapak Ibu Saudara untuk memberi diri diperlengkapi kembali, mengambil S2 di STBI.
Tetapi rencana Tuhan bukanlah rencana manusia. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi pendeta matris dan keluarga telah mempersiapkan segala sesuatu untuk diperlukan bagi studinya. Namun rancangan Allah berkata lain. Pendeta matris harus kembali kepada Sang Pencipta. Sedih, terpukul, kehilangan, itu pasti. Terutama untuk keluarganya, terlebih khusus bagi keluarga, istri, dan anak-anaknya. Istrinya harus membesarkan kedua anak mereka yang masih kecil. Bahkan ada si bungsu yang masih belum berusia 1 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi rancangan Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi jalan Tuhan bagi keluarganya, bagi istri dan kedua anaknya. Segala upaya telah dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Pendeta muda matris begitu terpapar, dibawa ke rumah sakit, dirawat dengan baik. Ada banyak orang, saudara-saudara, bahkan hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang mendoakan. Banyak orang yang memberikan dukungan, memberikan support, memberikan semangat. Akan tetapi setiap jalan yang telah diupayakan ternyata bukan jalannya. Ternyata bukan jalan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap keluarga, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, bidang-bidang usaha, bahkan negara-negara di dunia harus merancang ulang semua hal yang telah direncanakan sebelumnya untuk dikerjakan. Ada banyak pernikahan yang tertunda. Sekolah-sekolah yang sudah merencanakan untuk masuk kembali tatap muka seperti SD Masehi, kembali dipaksa untuk berjalan, melaksanakan pendidikan secara daring, secara tatap muka, belum dimungkinkan untuk semester ini, Bapak Ibu Saudara. Usaha-usaha yang mulai bergairah, mulai bangkit, tempat-tempat rekreasi mulai dibuka kembali. Usaha-usaha mikro maupun juga makro mulai kembali bangkit bergairah. Dipaksa untuk sebagian besar ditutup karena adanya peraturan pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana ini, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua umat manusia, bahkan bangsa-bangsa, negara-negara di dunia, diingatkan kembali bahwa kehidupan di dunia ini ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam kehendak Sang Pencipta, Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak semua orang, tidak semua manusia yang kemudian menjadi sadar akan dosa-dosanya. Tidak semuanya orang di dunia ini dengan peristiwa yang terjadi kemudian berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat. Tidak semua, akan tetapi tidak sedikit juga yang kemudian diingatkan untuk mencari Tuhan, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, dengan peristiwa yang boleh terjadi kembali seperti beberapa bulan yang lalu, kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara. Jikalau saya dan saudara, Bapak Ibu di rumah, ada sampai hari ini, itu karena kesempatan hidup yang Tuhan berikan semata-mata oleh karena kedaulatan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dalam hidup kita, dalam hidup ini, rancangannya bukan rancanganku. Rancangan saudara bukanlah rancangan Tuhan. Jalannya bukanlah jalanku. Jalan Tuhan bukanlah jalan saudara dan saya. Dan firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan bahwa Allah
Di dalam kitab Yeremia dikatakan, Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai engkau, mengenai saya dan saudara, mengenai kita semuanya orang-orang percaya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita milik Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan, termasuk bagaimana cara saya dan Bapak, Ibu, Saudara nanti dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Ada di antara kita yang sudah tahu bagaimana teman kita, bagaimana saudara kita dipanggil Tuhan. Tetapi semuanya adalah rahasia Sang Pencipta. Ada yang terpapar, ada yang mungkin kecelakaan, ada yang karena sakit penyakit, ada yang bahkan juga tidak sakit. Semuanya atas kedaulatan Tuhan, atas kekuasaan Tuhan. Walau saya dan Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita sangat terpukul karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kenalan kita, sahabat-sahabat kita, bahkan juga saudara-saudara kita, Bapak, Ibu, Saudara. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, tetaplah tersedia hari depan yang penuh harapan. Dan jikalau selama ini kita kurang taat, jikalau selama ini kita kurang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, aku akan memberikan kepadamu untuk menemukan aku. Carilah wajah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di saat-saat seperti sekarang ini, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa menentukan jalan hidup kita. Hanya Dialah satu-satunya pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Sekalipun kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, pekerjaan kita menjadi sulit, sekolah juga menjadi sulit, percayalah, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan. Tuhan akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk melewati setiap masa-masa yang sukar. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya dan Bapak, Ibu, Saudara untuk menikmati kehidupan ini, sekalipun kita banyak mengalami masa-masa yang sulit, sekalipun di antara kita juga ada yang telah kehilangan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan Tuhan, percayalah, ketika kita datang berseru, ketika kita datang mencari Tuhan, ketika kita datang menghadap Tuhan, mencari wajah Tuhan, yakinlah Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan akan menopang saudara. Tuhan pasti akan menghibur saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan ilahi dari Sang Pencipta akan terus menyertai kehidupan kita. Jangan mau diintimidasi oleh kuasa si jahat. Jangan kemudian menyesal dengan segala upaya yang kita sudah lakukan. Tetapi yakinlah bahwa ini adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali agar kita tidak pernah henti-hentinya mencari Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jagai, topang,
Berikan kekuatan, perlindungan, campur tangan Tuhan ada dalam hidup kami. Yang terluka, yang kehilangan, yang kecewa, Engkau boleh balut dengan kasih-Mu Tuhan. Kau boleh lingkupi kami dengan kuasa Sang Ilahi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kehidupan kami. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Selamat malam.